Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzam Yasmi dengan NIM 1901 dengan jurusan Administrasi Bisnis, program studi Usaha Perjalanan Wisata dengan konsentrasi Travel, Universitas Riau. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan 3 studi kasus perihal paspor dan surat laksana paspor dengan mata kuliah Dokumen Investasi yang diampu oleh Ibu Arini Yulia. Yang kasus pertama yaitu adalah WHO tolak paspor vaksin COVID-19 dari syarat perjalanan. Dari Kompas.com, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menolak penggunaan paspor vaksin COVID-19 sebagai syarat perjalanan. Pernyataan ini disampaikan ke publik bersamaan dengan perayaan World Health Day alias Hari Kesehatan Dunia. WHO menyatakan keputusan ini didasarkan belum ada jaminan jika vaksin bisa sepenuhnya mencegah penyebaran virus corona. Selain itu, ada masalah ekuitas dan ketidakadilan karena tidak semua negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin. Margaret Harris, juru bicara WHO, mengatakan sejauh ini paspor vaksin COVID-19 belum bisa jadi syarat perjalanan antar negara. Pertimbangan lainnya adalah pemberian vaksin belum bisa dilakukan kepada semua orang tanpa terkecuali. Ada segelintir orang yang tidak bisa divaksin karena berbagai alasan seperti ketersediaan maupun kondisi kesehatannya. Saat ini WHO sedang meninjau kelayakan vaksin COVID-19 Sinovac dan Sinovac untuk daftar penggunaan darurat sekitar akhir April. Namun dibutuhkan lebih banyak data pendukung untuk memastikan vaksin ini aman digunakan. Sebelumnya, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menghimbau sejumlah negara kelebihan pasokan vaksin untuk berbagi dengan negara lainnya. Kasus yang kedua yaitu 8 negara Uni Eropa mulai gunakan paspor vaksin COVID-19. Dari Jakarta, CNN Indonesia, 8 negara Uni Eropa mulai mengeluarkan paspor vaksin corona digital pada awal Juni lalu. Paspor vaksin corona ini merupakan sertifikat perjalanan yang dibuat Uni Eropa sebagai persyaratan keluar masuk blok negara tersebut. Menurut situs StaySafeOff.com, salah satu tujuan pembuatan paspor COVID-19 ini adalah agar bisa melonggarkan larangan perjalanan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan yang ketat. 8 negara tersebut yakni Bulgaria, Ceko, Denmark, Jerman, Yunani, Kroasia, Swiss, dan Polandia. Sementara itu, Islandia tengah mencoba menerapkan sistem pilot serupa dengan paspor vaksin COVID corona ini. Komisi Uni Eropa telah mendorong negara anggota blok tersebut menghapus hambatan perjalanan terhadap para pendukung dan pendatang yakni memiliki paspor corona. Sertifikat COVID-19 ini terdiri dari satu lembar dokumen menjadi persyaratan keluar masuk negara Uni Eropa selain visa. Ada 3 jenis paspor corona yang disesuaikan dengan status pelancong, ini paspor vaksinasi, sertifikat pemeriksaan COVID-19, dan sertifikat pemulihan. Setiap individu yang memegang dokumen tersebut dapat melakukan perjalanan ke seluruh negara Uni Eropa tanpa perlu melakukan karantina atau pemeriksaan COVID-19. Paspor vaksin dikeluarkan bagi semua warga dan penduduk yang telah divaksinasi virus corona dengan jenis vaksin yang disetujui European Medicines Agency. Sejauh ini ada 4 jenis vaksin yang disetujui, yakni Comirnaty atau Biotech atau Pfizer, Moderna atau AstraZeneca, dan Johnson. Dalam sertifikat vaksin ini akan tertera bukti pemegang telah melakukan vaksinasi penuh tersebut dengan jenis vaksin yang diberikan. Sementara itu, paspor pemulihan merupakan sertifikat perjalanan bagi pelancong dan penduduk yang pernah terinfeksi COVID-19 yang telah pulih. Di sisi lain, sertifikat pengujian baru dapat pelancong dan penduduk yang telah melakukan tes PCR dan rapid antigen dengan hasil negatif. Kasus ketiga yaitu kronologi penangkapan buronan kasus pembalakan liar Adeline Lis di Singapura. Dari liputan 6.com Jakarta, buronan kelas kakap kasus penangkapan liar di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Adeline Lis berhasil ditangkap tim Kejaksaan Agung.
dari tangkap pihak imigrasi Singapura terkait pemalsuan paspor. Kejaksaan Agung menerapkan kronologi penangkapan Adeline Lis ini berawal KBRI Singapura menerima surat dari Immigration and Checkpoint Authority atau ICA Singapura pada tanggal 4 Maret 2021. Surat dari ICA tersebut berisikan permintaan verifikasi atas identitas sebenarnya dari Adeline Lis dan apakah paspor nomor B734835 atas nama Hendro Leonardi secara sah diterbitkan oleh pihak berwenang di Indonesia. Adeline Lis sebelumnya ditangkap otoritas Singapura pada Rabu 16 bulan 6 karena menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi. Saat itu ICA mendeteksi dan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di Bandara Changhai tanggal 28 Mei 2018 kepada perwakilan RI di Singapura, kemudian menyampaikan berapa kepada Jaksa Agung RI perihal proses hukum WNI atas nama Hendro Leonardi atas dakwaan pemalsuan identitas atas nama Adeline Lis. Leonardi menyampaikan, berdasarkan data polisi, Adeline merupakan DPO, bahkan Adeline masuk ke dalam Res Notice Interpol tanggal 19 November 2007 dan belum daluarsa. Data yang diterima oleh ICA Singapura terhadap WNI yang mengaku Hendro Leonardi dibandingkan dengan data yang terdapat dalam sistem imigrasi Indonesia dan juga data dari Polda Sumatera Utara, yaitu DPO atas nama Adeline Lis oleh Posinafis Polri. Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, dari hasil pencocokan ke semua data di atas ditetapkan hasil bahwa semua data sidik jari merupakan identik dengan 12 titik indikator yang sama, katanya. Pada tanggal 15 Maret 2021 merupakan proses hukum lanjutan terhadap Hendro Leonardi alias Adeline Lis bertempat di Star Court Singapura. Pada sidang tersebut, DPP menuntut umum meminta penundaan sidang ke tanggal 27 April karena permintaan waktu dan mempelajari surat dari KBRI Singapura kepada ICA, katanya kembali. Dalam hal ini, Duta Besar Republik Indonesia telah menyampaikan surat pada 4 Juli 2021 kepada Baharudin. Dubes RI menyerahkan untuk melakukan 2 skenario penjemputan, yaitu penjemputan dengan menyewa pesawat charter dari Indonesia dan dibawa dengan pesawat komersial Garuda Indonesia melalui mekanisme transit atau Connect Changhai. Pada 16 Juni 2021, KBRI secara resmi sudah menyampaikan keinginan menegak hukum Indonesia bagi diizinkannya penjemputan kasus kepada buronan kelas kakap. Kementerian Luar Negeri Singapura tidak memberikan izin untuk penjemputan secara langsung. Baiklah, dari 3 studi kasus itulah bisa saya sampaikan dalam tugas mata kuliah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.